Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui media online. Mudah-mudahan melalui media online ini akan menambah semangat kita dalam beribadah dan menambah semangat kita untuk memberikan yang terbaik untuk al-Islam ini. Baik anak sekalian, kita lanjutkan ya, masih pada bab yang sama, yaitu bab 5 tentang tokoh pembaharuan Islam dan ide-idenya. Ya, dalam hal ini adalah tentang faktor kemunduran Islam dan latar belakang munculnya gerakan tajdid. Jadi adanya gerakan tajdid atau gerakan pembaharuan dalam Islam atau dikenal juga dengan istilah modernisasi dalam Islam itu berawal dari adanya perasaan dan kenyataan tentang kondisi umat Islam yang memang saat itu tidak lebih maju ya, bahkan lemah dibandingkan dengan masyarakat barat, khususnya dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan. Baik, kemudian munculnya pemikiran pembaharuan Islam atau modernisasi dalam Islam atau gerakan tajdid itu hal yang tidak bisa lepas dari komunikasi atau interaksi ya antara dunia Islam dan Barat, terutama pada masa kekuasaan Turki Utsmani di abad ke-18 dan abad ke-19. Kenapa? Karena salah satu keunggulan dari kerajaan atau Kesultanan Turki Utsmani dibandingkan dengan Kesultanan Mughal dan Safawi adalah wilayah kekuasaannya itu lebih luas dari dua kesultanan yang tadi disebutkan. Bahkan kekuasaannya sampai masuk ke wilayah beberapa wilayah di Eropa. Nah, ketika interaksi ini kemudian mereka lakukan, maka bagi para penguasa Utsmani dengan jelas bahwa masyarakat Barat sedang berlomba-lomba untuk menciptakan hal-hal baru. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan perubahan dalam hal kehidupan mereka. Salah satunya adalah bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi itu dikembangkan sedemikian rupa sehingga sumber daya alam bisa dikembangkan dengan menggunakan teknologi yang mereka ciptakan. Ditambah lagi dengan wilayah Mesir ya, salah satu wilayah yang mayoritas Muslim itu saat itu dikuasai atau ditaklukkan oleh Napoleon Bonaparte dari kerajaan atau negara Perancis ya, yang kemudian membawa hal-hal baru, membawa produk-produk baru dan diterapkan di negara Mesir yang bagi kalangan masyarakat Mesir termasuk para akademisi itu dianggap hal yang baru bagi mereka. Nah, hal inilah kemudian muncul adanya pro dan kontra terkait dengan apakah akan mengikuti, meniru kemajuan yang dibawa oleh Perancis di Mesir atau mereka akan tetap untuk dengan kondisi sebagaimana yang terjadi selama ini. Selanjutnya ya sekalian, bahwa pembaharuan dalam Islam juga itu adalah upaya untuk menyesuaikan. Jadi menyesuaikan pemahaman terhadap ajaran Islam dengan perkembangan-perkembangan baru yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pembaharuan dalam Islam itu dimaksudkan adalah untuk menyesuaikan ya paham terhadap ajaran Islam ini dengan
perkembangan baru yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil karya manusia. Kemudian gerakan pembaharuan sendiri sebenarnya ini sudah diisyaratkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis yang tertulis di sini. Ini terbalik, mohon maaf ya huruf-hurufnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bunyi hadisnya, innallaha yab'atsu lihadhil ummati ya ala ra'si kulli mi'atin ya, ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu, nah itu ya, lihada din atau lihada din atau laha dinaha ya. Jadi artinya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada umat ini, maksudnya umat Islam, setiap permulaan setiap abad, yaitu orang-orang yang akan memperbaiki ya, man yujaddidu lihada ad-din, man yujaddidu, yang memperbaiki dan memperbarui agamanya. Jadi memperbaiki dan memperbarui agama lebih kepada bagaimana ajaran Islam ini tidak meninggalkan perkembangan-perkembangan baru yang khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pada awal-awal gerakan tajdid ini muncul, yaitu di mana masyarakat barat memang sedang gencar-gencarnya mengenalkan produk-produk hasil kreasi dan ciptaan mereka dalam bidang ilmu dan teknologi. Kemudian, sekalian, bahwa antara agama dan modernitas itu sesuatu yang sangat sulit memang untuk dibandingkan dengan masalah-masalah kehidupan yang lain. Kenapa hal ini terjadi? Karena dalam Islam bahwa pemahaman agama itu adalah mutlak benar, doktrin yang tidak boleh kemudian diutak-atik lagi ya. Tetapi dalam urusan-urusan kehidupan yang lain itu, atau disebut dengan gerakan modernitas, menuntut perubahan dan perkembangan. Jadi satu sisi agama itu adalah tidak boleh diubah-ubah hal-hal yang sudah qat'inya, tapi di sisi lain perkembangan zaman dan kemajuan iptek itu tidak bisa juga dihindari. Nah, inilah yang kemudian terjadi dan kaum muslimin terbelah menjadi dua bagian, ditambah lagi saat itu ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Yang pertama diantaranya adalah kaum muslimin mengalami kemunduran itu disebabkan pemahaman mereka saat itu terhadap qada dan qadar ya, keputusan dan ketentuan yang Allah telah berikan atau telah gariskan dalam Islam untuk setiap umat itu dipahami dengan kurang pas, atau dengan bahasa lainnya adalah dengan istilah fatalism, yaitu mereka cenderung bahwa apa yang sudah mereka miliki, mereka hadapi, mereka jalani, tidak usah macam-macam karena itu sudah menjadi qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka cenderung statis, diam, tidak mau bergerak. Yang kedua adalah berpikir kaku. Ya, artinya tidak realistis, tidak menganggap bahwa kemajuan yang berkembang ini, yang merupakan bagian dari perkembangan akal manusia, itu bukan atau tidak dianggap sebagai dorongan dari Islam. Jumud ya, sama ini jumud itu tidak mau berkembang dan kurang mampu mengoptimalkan akalnya sehingga tidak cepat merespon perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Kemudian yang ketiga lah ada disintegrasi, yaitu adanya upaya untuk melepaskan diri dari satu kesatuan wilayah ya, sehingga memudarlah rasa persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah saat itu. Kemudian berikutnya adalah melemahnya sistem ekonomi, perekonomian melemah, ditambah lagi bangsa-bangsa asing mulai masuk ke negeri-negeri muslim. Selanjutnya sekalian, bahwa
modernisasi juga berkembang itu dengan pesat di dunia Islam, ya kita ulang lagi, ini sejak abad ke-18, yaitu sejak ketika Turki kalah perang, mengirim kemudian kadernya pada pertemuan sebelumnya, kemudian mencoba menerapkan hasil dari yang dia dapatkan di negeri Perancis, tapi kemudian di situ ada perbedaan sikap di antara kaum muslimin, ada yang disebut dengan kelompok tradisional dan ada yang disebut dengan kelompok modern. Ya. Jadi kelompok tradisional itu adalah mereka yang masih berpegang kepada sistem ajaran-ajaran Islam kaitannya dengan masalah-masalah fikih, ibadah, begitu ya. Sehingga hal-hal yang sifatnya baru ini dianggap tidak bersumber dari Islam. Sedangkan kaum modernis ini mereka melihat realistis bahwa kalau kita terlambat, kita tertinggal karena kita tidak mampu mengoptimalkan apa yang dimiliki oleh umat Islam ini. Sehingga perlu dipelajari, perlu dikembangkan, ya, perlu diberikan ciri keislamannya sehingga di situ ada hasil karya dari umat Islam. Nah, dua kelompok antara kaum modernis dan kaum tradisional ini pada awalnya kemudian berseberangan, tetapi mereka juga meyakini bahwa supaya Islam kembali tegak, kembali maju, itu adalah dengan cara kembali kepada ajaran Islam, yaitu memahami Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Ya, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.